Baik jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Menjaga aib saudara, tema kita hari ini, dan nanti di segmen berikutnya Ustadz Jeb atau Us akan melanjutkan tausiah dengan Allah akan menutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah tapi sebelum Ustadz lanjutkan, ada pertanyaan seperti biasa Ustadz yang masuk Silakan. Ke Instagram @jalandakwahbtv official. Sudah ada dari @cece_cucu. @cece_cucu ini. Assalamualaikum Ustadz Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah menjadi anak dari istri simpanan itu adalah aib? Jadi saya lahir dari seorang ibu yang merupakan istri kedua. Baik. Namanya takdir. Bukan namanya istri kedua, bukan namanya takdir. Dia maksudnya namanya takdir. Masih koma dulu, iya, bukan koma. titik. Namanya takdir. Iya, namanya takdir. Takutnya nanti Ustaz nyangkanya istri kedua namanya takdir. Bukan. Namanya takdir, titik. Ya, namanya takdir, tidak ada yang tahu Ustaz. Dan ibu meninggal saat melahirkan saya. Kini saya dibesarkan sama papa dan istri pertamanya papa. Baik. Tapi ya begitu Ustadz, saya nggak pernah dibawa ke acara saudara atau ikut sama keluarga jalan-jalan keluar kota. Kalaupun ada acara di rumah, saya disuruh diam di kamar sampai acara selesai. Intinya nggak boleh ada yang tahu kalau saya itu anak kandung papa. Jadi sekarang orang-orang tuh taunya saya adalah anak panti yang diadopsi oleh papa dan mama tiri. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Baik, siap. Terima kasih Kang Bedu. Sama-sama Pak Us. Bu. Bu. Bukan aib. Bukan apa? Aib. Lahir dari istri kedua. Tapi kan nikah. Bukan dari perempuan simpanan, tapi dari istri kedua. Yang disimpan. Yang disimpan. Tapi secara agama sah. Aib atau bukan? Bukan. Lantas kenapa disimpan Pak Ustadz? Karena di hadapan Allah itu sudah sah, dia anak dari ayahnya. Dari ayahnya dulu ya. Ya dari anak ayah istrinya maksudnya. Ya. Anak yang sah. Jadi jawaban saya bukan aib keluarga. Kecuali memang si bapaknya ini dia tidak membuka kejujurannya. Aib ya buat si bapaknya, tapi anaknya tidak aib. Karena itu jelas anak yang halal, anak yang dalam pernikahan yang sah. Cuman tidak diakui secara negara. Secara agama sah? Aib atau bukan? Bukan. Maka tugas sekarang adalah bagaimana ayahnya mau jujur ke keluarganya kalau ini anak adalah darah daging saya. Jadi buat teh Cece cucu bukan aib. Karena bagaimanapun anak adalah anugerah. Jadi tinggal kembalikan ke si bapak. Tinggal bilang aja ke keluarga ini, anak saya baru saya bilang ini dari istri kedua saya yang disimpan. Gitu. Ibu-ibu kenapa jadi tegang begitu? Dan biasa aja. Saya gak milih ibu-ibu gak bakalan. Dan Ustadz, akhirnya yang disimpan bukan hanya pernikahan, tapi anak hasil pernikahan yang disimpan itu sekarang disimpan juga. Nah itu dia, ini kan kembali ke ayahnya. Ayahnya harus membuka ke keluarganya, ini anak saya, dulu istri saya 2, ini hasilnya. Kenapa ketawa? Ini bukan saya Bu, ini mohon maaf. Saya adalah cucu dari istri keempat. Zaman dulu kakek saya seorang kiai punya pesantren. Nah nenek saya itu istri keempatnya. Saya aib bukan? Bukan. Saya aib lagi ibu mah.
Tapi enggak disimpan ya, diberitahukan. Enggak ya? disimpan, diberitahukan gitu. Gitu ya Bu ya. Teh Cece Ada cucu. Ini kita kembali lagi masalah aib kita. Masalah keburukan. Kita lebih sering disibukkan dengan aib orang apa aib kita? Aib orang. Jujur ya. Lebih sibuk ngurusin aib orang daripada aib. Nah itu dia, apalagi aib tetangga biasanya. Hati-hati, kata Nabi apa? Man sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya yang seiman, yang Islam, yang Muslim, nanti Allah akan tutupi aibnya di dunia maupun aib di akhirat. Di hadis yang lain bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya maka Allah akan cari keburukannya. Kalau orang sudah dicari keburukannya dimanapun ada Allah buka keburukannya. Hati-hati, ibu sibuk mencari keburukan tetangga ibu yang dicari sama Allah. Nah, kalau Allah udah nyari keburukan ibu gimana? Bakal kebuka semuanya. Hati-hati, makanya jangan mencari-cari keburukan orang, apalagi keburukan gara-gara ngomongin tetangga hidup jadi banyak dosa. Hobi emak-emak sekarang ngobrolin aib sesama. Kalau lagi kumpul gosipin temannya, gosip lagi digosok makin. Hati-hati banyak dosanya, nanti bisa masuk neraka. Dung pak dung. kayak acara sebelah ya. Ada. Mana ada acara sebelah? Ada yang nggak ada. Kalau acara cuma sebelah nggak utuh berarti dong. Nah, itu acara sebelah gitu kan. Bayangin Pak Ustadz ya, kalau ini Allah membuka aib, maksudnya kita semua nih ibu nggak bakal berani, malu mungkin ya datang ke pengajian. Pasti. Allah buka aib saya, Allah buka aib Ustadz, bubar nih pengajian Bu. Iya. Makanya ibu, kalau kita tahu setiap kita punya aib, setiap kita punya dosa, setuju? Yang tidak punya dosa hari ini saya kasih 100 juta. Angkat tangan. Angkat tangan loh. Yang nggak punya dosa 100 juta dari saya. Ya. Nah makanya Bu, ini Allah udah tutup rapat-rapat aib kita. Jangan nyari gara-gara. Ibu udah menutup. Allah udah menutup aib ibu rapat-rapat, ibu nyari gara-gara. Apa gara-garanya? Ngorek-ngorek aib orang. Mentari Ustadz Cep. Cari. Ketik di Google. Ustadz Cep. Gak nyangka banget. Searching di Google. Tadi apa kata Nabi? Kalau kita nyari-nyari aib orang, kita yang dicari sama Allah. Kalau Allah sudah mencari aib kita, Allah nyari aib kita Bu. Kata Nabi, dimanapun kita berada, Allah buka itu aib. Jadi harus jadi orang yang pandai menutupi aib saudara. Kalau kita menutupi aib saudara, Allah tutupi aib. Bukan di dunia aja, nanti di akhirat aib kita pun ditutup. Udah Bu, nggak apa. Silakan Kang Bedu. Silakan. Saya senangnya gini, berarti ibu-ibu itu semua langsung mikir, ya Allah iya aib saya banyak banget. Iya. Kayaknya sih lebih ke situ. Iya. Mana saya kemarin abis kepoin sosmednya Kang Bedu. Istri Kang Bedu. Iya. Kok mau sih apa Bedu?
Pasti begitu deh Bu ya. Oke baik, tepuk tangan Bu untuk Ustadz Cep ya. Sekarang jamaah di sini siapa yang mau bertanya? Silakan siapa? Iya Ibu silakan. Lah Bu telat ketawanya. Kan udah dari tadi Bu. Ngapa baru sekarang? Auzubillah minasyaitonirrajim. Tuh langsung berlindung kan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Mira dari Majelis Taklim Al-Asy'ariyah Cibalung Sukabumi. Sukabumi. Mira. Enggak, Sukabumi. Cibalung. Mohon. Cilor bakwan gulung. Saya mimpi apa ya semalam bisa ketemu langsung Kang Bedu sama Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Ibu semalam tidur enggak? Tibra sih. Hah? Tibra tidur. Tibra. Ya wajar mimpi Ibu kalau Ibu enggak tidur. Iya nggak mimpi tapi Iya. alhamdulillah. Ya ketemu artis senior ya Bu ya. Mohon. Ih, ya Allah. Gimana? Gemes gak? Ustadz punten mau curhat. Mangga, Ibu mangga silakan. Mungkin minta sarannya juga pencerahannya Ustadz. Gini tetangga aku jadinya ini ya. Nah, ayo mau nanya. Iya. Nanti ada babnya nanti. Enggak apa-apa Bu, lanjutkan. Tetangga aku kan habis dilamar putrinya tuh. Oke. Kebetulan calon besannya itu teman sekolah dulu. Jadi tetangganya habis dilamar. Iya putrinya. Udah gak ada lagi dong kalau gitu udah habis. Ada. Habis lamaran. Habis lamaran gitu Bu. Habis dilamar. Terus? Kebetulan Kang Bedu Ya. calon besannya itu ternyata temen aku sekolah dulu. Misalnya teman sekolah. Iya. Oke. Terus dia tahu aku tetangganya. Tetanggaan ya. Ngajak ketemuan. Kirain aku teh mau reuni apa-apa silaturahmi gitu ya Ustadz ya. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol. Oke. Taunya mau ngepoin si Mau calon ngulik informasi. Mau Iya. investigasi. Iya. Tetangga betul. ibu yang dilamar sama keluarganya. Nah, gitu dia. Gitu kan. Oke, terus? Ya, aku kan takut salah ngomong. Dia Bener-bener. nanya-nanya. Aku hanya jawab senyum dan mengalihkan obrolan ke yang lain gitu. Oke. Menurut Pak Ustadz, tindakan aku salah gak sih? Emang kebenaran si calon mempelai ceweknya ini tuh dulunya hamil di luar nikah sepengetahuan aku ya. Jadi aku cuma jawab senyum sama mengalihkan ke yang lain aja Ustadz. Oke, Biar aku oke. gak keceplosan gitu. Artinya kan. ibu gak mau terbawa arus untuk menceritakan tentang kondisi si calon itu. Oke. Menurut Kang Ustadz, tindakan aku udah benar apa belum? Terus apa aku harus jujur gitu, menceritakan atau bagaimana? Minta penjelasannya, pencerahannya, ilmunya juga. Oke segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teh siapa tadi punten? Teh Mira ya dari Sukabumi. Mira. Teh Mira dari Sukabumi. Ustadz gimana solusinya? Saya ambil kitabnya Imam Nawawi namanya kitab Al-Adhkar. Nah, di situ ada khusus babnya itu khusus tentang hal-hal yang diperbolehkan gibah. Ada Pak Ustadz. Ya, ada. Langsung semangat ibu. Itu di kitabnya Imam Nawawi. Khusus ada bab boleh bergibah dalam beberapa hal. Ada 6. Tapi di sini saya sampaikan 2 aja yang ada sangkut pautnya dengan pertanyaan Teh Mira. Salah satu dibolehkannya kata Imam Nawawi membicarakan keburukan orang. Salah satunya adalah tahdzirul muslimina minasyarr kata Imam Nawawi. Boleh membicarakan keburukan orang ketika kita akan mengingatkan saudara kita agar dia tidak terjerumus agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik atau tidak jadi korban selanjutnya. Itu boleh. Bahkan Imam Nawawi Ibu itu lebih spesifik mencontohkan di situ, misal ketika orang mau besanan, cocok.
Bahkan spesifik contohnya. Spesifik. Orang mau besanan atau mau bisnis. Itu kata Imam Nawawi, ketika posisinya sama seperti ibu, apa yang harus saya lakukan untuk tahdzirul muslimina minasyarr, maka ibu boleh membicarakan ke teman ibu yang bakal nikahin anaknya. Sampaikan saja, tapi bukan untuk apa-apa, bukan untuk niat balas dendam atau mengumbar karena ibu dendam, bukan. Ibu ingin memperingatkan teman ibu, takutnya nanti dia akan menjadi korban selanjutnya. Atau misalkan karena teman ibu anaknya baik dan yang ini ibu lihat ini anak kurang baik nih, jangan sampai dia sampai jadi. Maka ibu sampaikan, punten mohon maaf. Kalau setahu saya mah kemarin sih ininya begitu. Kalau kata saya sih mendingan cari yang lain aja. Ini mohon maaf, informasi saya segitu aja. Tapi bagaimana dengan pendapat setiap orang baik punya masa lalu, pendosa punya masa depan? Apakah tidak ada harapan buat orang yang pernah membuat kesalahan? Ada dong. Nah, itu mah ketika pasangan kita punya salah. Oke. Misalkan Kang Bedu, apa sih namanya? Sahabat, besti. Belok. Saya selingkuh. Ya selingkuh lah itu. Saya nggak enak bilangnya. Bisa kan contoh ya maksudnya? Contoh, ya. contoh. Terus sama saya masih dimaafin. Maafin. Saya nggak umbar-umbar kemana-mana. Nggak umbar-umbar saya mah. Cuman kalau Kang Bedunya misalkan nyari mangsa yang lain, nah itu boleh tuh. Saya bilang ke mangsa yang itu, jangan sama Kang Bedu ya, dia mah buaya. Nah, kalau mau sama saya aja gitu kata. Oke, terima kasih Ustaz ya. Baik, Teh Mira terjawab ya, spesifik kalau itu. Sama-sama. Diperbolehkan, tapi hanya untuk agar orang tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang apa yang tidak baik nantinya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Teh Mira. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik makan ketumbar. Cakep. Ibu-ibu cantik apa kabar? Iya. Jawab dong Bu. Burung gelatik makan mentega. Cakep. Silakan wanita cantik ahli surga. Silakan Bu. Saya Ibu Wati Ali dari Majelis Talim Al-Bashir, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jaksel, oke Bu. Pasar Minggu ya. Saya dulu Pasar Minggu juga Bu, saya. Dekat rumah saya ya Pak. Lah aku tahu Ibu. Saya dulu di Kemuning Bu. Iya. Iya aja. Iya, silakan Ibu. Ustadz, Iya. izin tanya. Iya. Silahkan Ibu. Saya punya saudara. Dia itu baru menikah 3 tahunan, punya anak 1 masih balita. Sebut saja saudara saya ini Mawar. Mawar. Yang pertama awalnya coba-coba ya Bu ya. Iya. Sebut saja Mawar, awalnya sih coba-coba. Lanjut. Si Mawar ini punya hubungan yang jelek dengan ibu mertuanya. Karena si Mawar nggak mau diajak tinggal di rumah ibu mertuanya. Nah, Karena takut menjadi mawar berduri di dalam rumah. Jadi duri dalam daging takutnya. Karena Mawar pengen hidup mandiri. Bersama suaminya. Dia ngontrak bersama suaminya. Iya. Awal mereka nikah pun ibunya sudah memaksa si Mawar ini untuk tinggal di rumah dia. Iya. Nah, untuk tinggal di rumah si ibu mertuanya nih. Iya. Iya Bu, ya di rumah. Terus? Katanya sih. Kata mertuanya. Ya biar bisa bantu-bantu. Biar bisa bantu-bantu di rumah. Baik, katanya. terus? Nah si Mawar ini curiga. Dan dia mulai curiga bahwa dia takut nantinya dijadiin babu sama ibu mertua. Itu pikirannya Mawar. Iya. Seuzonnya Mawar, bisa aja bilang buat bantu-bantu, takutnya malah dijadiin pembantu, dijadiin babu. Iya, dijadiin itu kata babu. Mawar. Iya. Terus? Akhirnya dia menolak karena ada penolakan dari si Mawar ini, ibunya itu kesel sama si Mawar. Nah, hobinya
dia cerita-cerita ke orang-orang nih. Tentang si Mawar? Tentang aibnya si Mawar. Astaga. Nah bahkan ibu mertuanya ini juga ngulik aib orang tuanya si Mawar. Sampai ke orang tua dicari kesalahannya? Ya, sampai aib adanya pun dicari juga? Ya mungkin untuk disebar-sebar kepada orang-orang. Iya. Ya, pasti Mawar sedih lah gitu. Hah? Mawar sedih lah. Oh Mawar sedih lah saya. Terus? Gimana Pak Ustadz? Ini nih, apa ada solusinya? Solusi? Cara mengadepin orang tua yang suka, orang tua yang doyan. Orang tua yang doyan nyebar-nyebarin aib menantunya sendiri gitu. Mohon penjelasan atau ilmunya Pak. Mawar sudah pernah ngomong langsung ke ibu mertuanya, Bu kok begitu sih Bu? Pernah? Enggak. Enggak pernah ngomong Ustaz. Nah nanti bagaimana cara ngomongnya kali ya mungkin masih gitu Bu ya. Cara menghadapinya seperti apa ya? Iya. Oke baik Ibu. Itu saja? Ya, ada lagi? Enggak. Makan di sini apa dibungkus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Wati Ali. Ibu Wati Ali bertanya tentang tetangganya yang menikah dan diajak untuk tinggal di serumah dengan mertuanya. Dengan alasan kata mertuanya, bantu-bantulah. Tapi Mawar bersikeras karena Mawar main mandiri. Khawatir awal dia bilang bantu-bantu, nanti disuruh jadi pembantu. Dijadiin babu kata Mawar. Nah kesel mertuanya, mencari tahu tentang Mawar, dijelekin lah tuh aib Mawar kepada tetangga-tangganya. Bahkan aib orang tuanya Mawar, adanya Mawar, air Mawar semua. Dijelek-jelekinnya. Kesel orang tuanya, mertuanya itu. Nah bagaimana menghadapi mertua yang seperti itu? Sabar. Saya juga kesel. Sabar. Iya, sabar. Jawabnya nanti Pak Ustadz ya. Iya, siap. Ya, setelah kita ngapain dulu? Setelah dijalan kemana-mana tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.